Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel dalam seri pembelajaran teori bahasa dan automata. Guys, kali ini kita masuk video pembelajaran yang kedua tentang mata kuliah teori bahasa dan automata. Oke, nah fokus kita kali ini adalah kita mau bahas tentang simbol, string, dan bahasa. Oke, masih konsep guys, ini masih bagian dari konsep. Sebelumnya kan saya bahas tentang konsep dasar. Kalau ini saya bahas tentang pemahaman apa simbol, string, dan bahasa. Karena pemahaman tentang simbol, string, bahasa itu penting teman-teman kuasai, karena memang teori bahasa otomata kita akan didominasi oleh istilah-istilah ini. Oke. Pertama pertanyaan kita adalah apa itu simbol? Tentunya teman-teman sering dengar istilah yang namanya simbol. Teman-teman juga tahu bentuk sebuah simbol. Tetapi kita coba kali ini mendefinisikan simbol secara sederhana yang sesuai dengan konsep perkuliahan teori bahasa dan otomata. Oke. Simbol itu adalah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Begitu guys. Jadi entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Apa itu entitas abstrak dan apa itu entitas dan apa itu abstrak? Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa entitas itu adalah wujud, abstrak itu adalah tidak berwujud. Lalu bagaimana kita merangkai kata-kata ini untuk memahami entitas abstrak sebagai bagian dari pemahaman tentang simbol? Oke. Apakah ini sebuah simbol? Guys, sebelum saya lebih jauh membahas apa itu simbol, gitu ya. Nah, saya akan berikan beberapa contoh. Beberapa slide ke depan itu ada contoh yang coba kita definisikan apakah ini sebuah simbol atau logo atau lambang atau apalah gitu ya. Oke. Kalau ini dibilang sebuah simbol, maka kalimat yang pertama tadi yang dikatakan entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara normal, maka ini tidak bisa kita sebut sebagai sebuah simbol, karena ini merupakan sesuatu identitas gitu ya, dan memiliki definisi yang resmi gitu kan. Contoh misalnya bahwa ini adalah terdapat 17 helai bulu pada setiap sayap kiri dan kanan. Ini kan burung Garuda guys, gitu ya. Nah, definisinya adalah ada 17 helai bulu pada sayap kiri dan kanan. Kemudian terdapat 8 helai bulu pada ekor, kan gitu ya, kesepakatan bersamanya yang memang diformalkan, gitu ya. Kemudian ada lagi 19 sirip pada ekor dan 45 sirip pada leher. Dan ini menggambarkan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dalam sebuah simbol burung Garuda. Juga terdapat 5 perisai. Oke. Nah, karena ini memiliki definisi formal yang resmi dan sebagainya, ini ya kita tidak bisa sebut sebuah simbol guys, karena memang dia memiliki definisi gitu. Oke. Nah, contoh kedua guys. Oke. Teman-teman kenal emotion dong. Emotion. Kalau teman-teman main WhatsApp, main Facebook, main Telegram, main apalah pokoknya, teman-teman sering menggunakan emotion. Artinya sebuah simbol untuk mewakili perasaan, gitu. Untuk mewakili pernyataan, untuk mewakili pertanyaan dan sebagainya lah. Oke. Nah, pertanyaan saya, ini sebuah simbol atau bukan? Dan tentunya teman-teman memiliki definisi sendiri tentang simbol ini. Apakah ini menggambarkan orang sedang sedih, orang sedang tertawa, orang sedang marah? Oke. Tidak ada definisi formal tentang simbol-simbol ini guys, gitu. Tetapi bagaimana orang memandang ini dari sisi kedekatannya. Ada lagi, ini apa? Teman-teman mau bilang ini apa? Simbol apa? Gitu. Atau ini simbol apa? Ini orang lagi nangis atau lagi apa? Begitu kan? Atau ini sedih atau tertawa atau gimana ya? Nah, kan gitu ya. Oke.
Nah, keempat simbol ini eh, coba kita definisikan. Apa definisi kita tentang simbol ini sebenarnya? Saya yakin di antara teman-teman nggak semuanya sama mendefinisikan simbol ini. Oke, oke guys. Ilustrasi kedua. Ini sebuah huruf guys. Oke, teman-teman sepakat dong, ini sebuah huruf. Kita menyebutnya ini adalah huruf A, gitu ya. Kenapa kita menyebutnya? Memang saat ini semua orang menyebut ini sebagai huruf A. Kenapa huruf A harus begini simbolnya? Kenapa tidak kotak? Kenapa tidak lingkaran? Gitu, betul nggak? Nah, memang waktu itu ditentukan bahwa ini ada simbol A. Lalu apa definisi kita tentang simbol A? Apakah kita mau bilang simbol A adalah yang atasnya lancip, bentuk segitiga, atas lancip, punya kaki kiri di bawah, kiri dan kanan? Betul kan? Misal definisi kita tentang huruf A seperti itu. Nah, lalu bagaimana ini? Ini juga orang menyebutnya sebagai huruf A, tetapi atasnya tidak lancip, tumpul. Nah, lalu definisi tentang itu kita nggak bisa. Oke? Nah, bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Huruf A yang memiliki bunga-bunga gitu ya. Orang juga menyebutnya ini A, gitu kan? Beda guys. Karena orang sudah terekam dengan sebuah simbol, dengan ilustrasi sebuah bentuk, bagaimanapun bentuk itu dimodifikasi, dia adalah sebuah simbol. Yang dia maksud adalah A. Bagaimana dengan ini? Ini juga huruf A, bahkan ini tidak berbentuk segitiga, tetapi ini disebut A kecil lah, begitu ya. Oke, pernyataan pada diri kita sendiri, apa definisi kita tentang huruf ini? Coba teman-teman definisikan. Itu. Bagaimana mendefinisikan simbol ini? Bahwa ini adalah huruf A. Yes, ini huruf A. Tapi bagaimana definisinya? Coba. Oke, ilustrasi ketiga guys. Angka. Nah, teman-teman tahu dong ini angka apa? Angka 1 guys. Oke. Tolong definisikan di mana definisi simbol angka 1 ini. Terus ini juga angka 1 guys, beda simbolnya. Ini juga angka 1, tapi ada juga yang bilang angka 7, kan gitu ya. Ini angka 1 miring guys, tidak berdiri tegak. Kalau kita mau bilang angka 1 adalah sebuah garis yang berdiri tegak, mengandung mulutnya atau gimana lah gitu ya. Saya tidak bisa mendefinisikan angka 1 ini. Lalu ini angka 1 juga. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa definisi kita tentang angka ini? Bisa teman-teman definisikan? Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan entitas abstrak, guys, gitu ya. Artinya simbol itu ada, tetapi tidak ada definisi secara formal, gitu. Oke guys, jadi apa itu simbol sebenarnya? Ada emotion, angka, huruf, ada lagi guys, simbol operator, aritmatika, ada simbol tambah, itu digunakan untuk penjumlahan, simbol bintang untuk perkalian, ada simbol titik, ada simbol tanda seru, simbol minus, simbol titik 2, simbol slash, sama dengan dan sebagainya guys. Mereka punya fungsi masing-masing. Mereka punya tujuan masing-masing. Tetapi kenapa simbol penjumlahan itu harus berbentuk palang? Kenapa penjumlahan itu tidak berbentuk silang? Kenapa pembagian itu berbentuk titik 2 atau strip? Kenapa pembagian itu tidak berbentuk sama dengan? Nah, itu kan tergantung bagaimana saat didefinisikan, dan saat ini orang sudah menyepakati bahwa bentuk-bentuk simbol itu memiliki arti yang sesuatu, tetapi tidak ada definisi secara formal. Paham ya? Nah, jadi simbol itu menurut teori bahasa automata adalah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal, tapi kita menyepakatinya. Yang saya maksud begitu, bahwa emotion yang sebelah kiri kita sepakat bahwa itu melambangkan satu perasaan tertentu. Angka, huruf, simbol-simbol operator kita sepakati bahwa tanda palang adalah penjumlahan.
tanda stress, bit atau T2 ada sebuah pembagian dan sebagainya. Oke. Jadi entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal tetapi kita sepakati gitu ya. Oke guys, tadi pengantar ilustrasi. Sekarang kita coba masuk ke dalam pengertian apa itu string, gitu ya. Oke. Nah, tadi simbol-simbol tadi, kalau kita udah paham dengan simbol, sekarang kita bahas soal apa itu string, guys. Gitu ya, apa itu string. Nanti simbol kita jelaskan lagi, gitu ya. Oke, saya mau bahas dulu apa itu string. String adalah kata atau untai yang merupakan deretan berhingga dari simbol-simbol, gitu ya. Jadi saya mau bilang dulu guys, kalau di sini bahwa huruf A itu adalah sebuah simbol, A kecil, A besar itu sebuah simbol, gitu ya. Oke, lalu ada istilah string. String itu kata atau untai yang merupakan deretan berhingga dari simbol-simbol. Nah, deretan berhingga inilah yang kita sebut sebagai sebuah string. Paham ya? Deretan berhingga. Apa itu berhingga? Nanti pelan-pelan teman-teman paham, sementara ikuti dulu saja. Oke. String contohnya begini guys. Ada deretan A C B A A gitu ya, atsba lah gitu ya, A C B A. Nah, deretan A C B A ini adalah sebuah string. Oke. Nah, string A C B A ini terdiri dari beberapa simbol. Nah, paham ya? Di mana simbolnya? Nah, simbol itu adalah A, huruf C itu sebuah simbol. Oke. Huruf A ini sebuah simbol, huruf C sebuah simbol, huruf B sebuah simbol, huruf A itu merupakan simbol, huruf A ini juga merupakan simbol. Sehingga kumpulan simbol-simbol ini kita sebut sebuah string. Gitu. Paham ya? Mulai ya. String berarti kumpulan dari simbol-simbol. Oke. Setelah itu, lalu bagaimana string itu sebenarnya? Apa string itu sebenarnya, guys? Gitu ya. Bahwa string, deretan beberapa simbol ini disebut sebagai string. Oke. Kemudian string disusun atas simbol-simbol. Nah, ini cuma dibolak-balik, guys, gitu ya. Jadi simbol-simbol yang disusun bisa menjadi sebuah string atau string dibangun dari kumpulan simbol-simbol gitu. Paham ya? Oke. Nah, ada istilah yang namanya panjang string. Kalau tadi kita bilang ACBA itu adalah sebuah string, lalu ada istilah lagi bagaimana panjang string itu dihitung. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman pahami simbol, string, sekarang panjang string. Oke, kita ulang misalnya W itu ada sebuah string ya, W sama dengan ACBAA gitu ya, berarti W adalah sebuah string, isinya adalah ACBAA, di mana ACBAA ini adalah kumpulan dari beberapa simbol, betul ya. Oke, nah string W ini dan ACBA ini terdapat 5 simbol gitu ya. Jadi W itu ada sebuah string sama dengan ACBA, di dalamnya terdapat 5 buah simbol. Jadi dibangun string W ini dibangun dari 5 buah simbol, yaitu ACBA. Paham ya? Oke, A adalah simbol, C adalah simbol, B adalah simbol, A adalah simbol, A adalah simbol. Ada 5 ya, tadi saya hitung ada 5. Kita ulang lagi ya. Oke. 1 2 3 4 5. Nah, maka terdapat 5 simbol pada string W. Nah, lalu bagaimana ini disebutkan gitu ya. Oke. W dalam notasinya sama dengan 5. Nah, ini begini penulisan, berarti string W memiliki lebar 5. Artinya terdapat 5 simbol. Gitu ya. Oke, jumlah simbol yang menyusun string W adalah 5, maka panjang string adalah 5 atau W sama dengan 5. Nah itu
Jadi teman-teman udah mulai paham bagaimana kita menuliskan sebuah notasi untuk menyebutkan panjang sebuah string, gitu ya. Oke guys, berikutnya kita akan bahas tentang panjang string dengan contoh yang kedua. Oke, jadi W sama dengan baca, tetapi ini bukan sebuah kata baca, tetapi adalah sebuah string yang terdiri dari simbol B, simbol A, simbol C, dan simbol A. Kebetulan bisa kita sebut sebagai baca, gitu ya. Oke, berarti sebuah string yang terdiri dari simbol B, simbol A, simbol C, dan simbol A. Oke, W ini sebuah string, kemudian baca ini terdapat 5 simbol di dalamnya. Oke, simbol pertama, simbol kedua A, simbol ketiga C, dan simbol keempat A. Oke, nah lalu bagaimana menuliskan ini? W sama dengan 4, artinya jumlah simbol yang menyusun string W adalah 4, dan maka panjang string adalah 4, atau penulisannya W garis W garis sama dengan 4, gitulah. Oke, jadi teman-teman tolong pahami, kedepannya kita akan banyak ketemu sampel-sampel aritmatik seperti ini, gitu ya, karena memang teori bahasa otomata erat hubungannya dengan itu. Oke, nah kemudian guys, kita coba mau jelaskan string kosong. Kalau tadi kan ada string panjangnya 5 karena terdiri 5 simbol. Kemudian pada sampel kedua, string panjangnya 4 karena terdiri 4 simbol. Lalu bagaimana kalau tidak ada simbol sama sekali? Itu juga disebut sebagai sebuah string, cuma kita sebut adalah string kosong, gitu ya. Sebuah string kosong biasanya dinyatakan dengan simbol epsilon, gitu ya. Oke, sebuah string kosong dinyatakan dengan simbol epsilon. Oke, bagaimana simbol epsilon itu adalah seperti angka E atau huruf E atau angka 3 terbalik, tetapi epsilon seperti itu simbolnya. Oke, nah lalu bagaimana penulisannya? Jadi misalnya kita sebut panjangnya sama dengan 0. Kalau tadi kan W sama dengan 5, W sama dengan 4. Kalau ini kan W sama dengan 0, gitu ya. Nah, penulisannya kalau memang itu adalah sebuah string kosong, maka penyebutannya adalah epsilon sama dengan kosong, gitu guys. Paham ya? Oke, string kosong. Jadi string itu bisa ada isinya dan bisa kosong, guys. Kalau ada isinya ya tadi W sama dengan berapa panjangnya. Kalau memang kosong, tulisnya epsilon sama dengan kosong, gitu ya. Oke guys, istilah ketiga kita akan bahas apa yang dimaksud dengan bahasa. Kan tema kita kali ini adalah simbol, string, dan bahasa. Jadi pertemuan video kali ini ada menjelaskan definisi simbol. Lalu tadi sebelumnya kita bahas string, dan kali ini kita bahas soal bahasa. Oke, apa itu bahasa? Gitu ya. Oke, adalah suatu sistem yang meliputi pengaksesan gagasan, fakta, dan konsep. Loh, apa itu gagasan? Apa itu fakta? Apa itu konsep? Oke, terima dulu teman-teman. Seperti ini adalah pengertian sebuah bahasa, suatu sistem yang meliputi pengaksesan gagasan, fakta, dan konsep. Nanti seiring waktu teman-teman bisa memahami definisi dari sebuah bahasa pada teori bahasa otomata, gitu ya. Nah, bahasa ini termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya, gitu. Jadi kalau dibilang string tadi kumpulan simbol-simbol, lalu kumpulan string-string itu bisa menjadi sebuah bahasa, teman-teman. Oke, sebuah bahasa guys, dari kumpulan string-string. String dibangun dari kumpulan simbol-simbol. Bedanya kalau dalam bahasa kita sehari-hari mungkin memiliki makna, ada kata-kata dan sebagainya. Oke, dalam teori bahasa otomata nanti bisa ada yang maknanya, ada yang tidak, dan sebagainya lah. Oke. Nah, kemudian
Sebuah bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk alfabet. Tadi sudah saya sentuh ya, untuk alfabet. Oke. Nah, lalu apa itu alfabet? Oke, alfabet adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol. Loh, waduh, makin pusing dengan istilahnya. Ya, nggak apa-apa, ikuti dulu teman-teman ya. Sebuah bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Nah, alfabet adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol. Nah, jadi alfabet nanti bisa kita definisikan sesuai pengertian tadi. Sebuah bahasa adalah himpunan string-string dari sebuah simbol-simbol untuk suatu alfabet. Alfabet, oke? Alfabet adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol. Oke, kita coba lanjut guys, oke? Kita coba lanjut. Kita memahami sekitar bahasa ya. Karena sebuah bahasa adalah kumpulan, maka bisa saja terdapat bahasa yang tidak mempunyai string-string. Itu. Tadi kan kita bahas bahwa sebuah string bisa saja panjangnya 0 gitu ya. Nah, ini yang dimaksud, maka bisa saja terdapat bahasa yang tidak mempunyai string-string. Gitu ya. Oke. Nah, bahasa yang tidak mempunyai string-string ini disebut sebagai bahasa kosong gitu. Yang dinotasikan seperti notasi himpunan kosong gitu. Seperti ini ya. Nih, seperti ini notasi himpunan kosong. Oke. Nah, kemudian teman-teman, bahasa juga bisa disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna. Nah, itu bahasa. Oke. Kemudian input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Gitu guys. Jadi gini ceritanya, teman-teman buat sebuah program dengan bahasa manusia atau bahasa tingkat tinggi lah gitu ya. Misalnya select bintang from apa, if A sampai dengan 1, then gitu ya, dan sebagainya lah. Jadi teman-teman membuat coding program dengan bahasa tingkat tinggi, kemudian mesin kan nggak bisa serta-merta mengenali bahasa yang teman-teman ketik itu nggak bisa. Apa yang membuat dia mesin bisa mengerti? Karena ada ilmu teori bahasa automata di antara tengahnya gitu ya. Nah, jadi input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenai oleh mesin. Jadi, bahasa pemrograman yang tadi teman-teman ketik dengan bahasa Java, bahasa PHP, bahasa Python, bahasa query, terserah lah, gitu ya, akan ditangkap oleh teori bahasa automata. Ada yang kita sebut mesin bahasa automata lah, itu nanti kita bahas. Nah, itu sebagai inputan oleh teori bahasa automata, lalu diolah sedemikian rupa dan menjadi sebuah bahasa yang dapat dikenali oleh mesin. Gitu guys. Teori bagannya itu pernah saya bahas di video pertama saya pada bagian akhir. Ada yang namanya analisa sintaks, ada yang namanya analisa sintaks, parser dan sebagainya. Ada 3 analisa guys. Oke. Sehingga diterima oleh sebuah mesin. Oke. Nah, silakan teman-teman kalau belum tonton video pembelajaran yang pertama, teman-teman tonton video pembelajaran yang pertama supaya teman-teman bisa memahami beberapa istilah pada video kali ini, gitu ya. Jadi input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh sebuah mesin. Oke. Nah, kemudian mesin akan mengidentifikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Gitu. Nah, ini juga udah saya bahas di pertemuan pertama, selintas dalam sebuah bagan, gitu ya, di bagian akhir video kalau nggak salah. Oke guys, kemudian bagaimana proses benar atau salah terhadap seluruh bahasa itu bisa dilakukan oleh mesin, gitu ya, bisa dikenali oleh mesin, bisa diolah oleh automata gitu. Oke. Nah, salah satunya adalah dengan mesin bahasa automata sederhana.
Itu guys. Oke guys. Nah ini contoh mesin bahasa otomata sederhana. Tuh. Setiap lingkaran itu kita namakan sebuah step. Oke. Ada set awal, ada set akhir. Oke. Set awal lingkarannya 1, set akhir lingkarannya 2. Oke. Nah, ini belum saya mau jelaskan pada video ini karena saya khawatir video ini durasi menjadi panjang, gitu ya. Pertemuan pertama saya durasinya lumayan panjang guys, sampai 45 menit. Tetapi sepertinya itu mengalami kejenuhan dari teman-teman karena terlalu panjang. Maka saya coba video kali ini membuat durasi tidak terlalu panjang dengan saya pecah-pecah bahasanya. Oleh sebab itu pertemuan kali ini kita temanya adalah simbol, string, dan bahasa. Oke. Nah, tentang teori bagaimana proses kerja mesin bahasa otomata sederhana ini saya bahas pada video kita selanjutnya. Oke guys, tolong teman-teman pahami dengan baik apa itu simbol, apa itu string, apa itu bahasa. Bagaimana simbol yang kita maksud dalam teori bahasa otomata, bagaimana string, bagaimana bahasa. Oke. Nah, kalau teman-teman masih belum paham tentang dasar dari konsep otomata, teman-teman tonton video saya yang pertama dan ini yang kedua. Oke. Sampai ketemu pada video saya berikutnya untuk membahas tentang mesin teori bahasa otomata sederhana. Terima kasih. Jin dan Jin Channel mohon pamit.